Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Abdiel. Tapi kayaknya teman-teman tidak boleh manggil Kak ini ya, harus Mr. Abdiel. Nah, sekarang saatnya Bible time. Cuman kali ini Mr. Abdiel akan bikin sesuatu yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena tema hari ini adalah bagaimana teman-teman semua walaupun umur berapa. Ada yang umur 7 sampai umur berapa? 13. Kurang lebih sekitar itu ya umur kita. Nah, tema hari ini adalah bagaimana kita berdoa untuk Indonesia. Siapa yang tahu Indonesia ada di mana? Nah benar, ya kita ini sekarang ada di Indonesia. Ini negara kita tercinta. Nah tema ini harus kita mengerti walaupun kita masih umur yang muda, masih umur yang kecil mungkin kata orang. Tapi yuk hari ini kita bukan saja merenungkan firman Tuhan, tetapi kita juga mau belajar melakukan firman Tuhan. Ya, sebelum lebih jauh, yuk kita berdoa bersama. Kak Abdiel akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kami mau belajar merenungkan sebagian dari firman-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas belajar mengajar kami. Kami percaya Tuhan sudah beserta dengan kami, Tuhan sudah menolong setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan anak-anak yang membuat orang tua kami bisa tersenyum karena kami taat kepada orang tua kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan perenungan kami serahkan Bible Time ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, ada yang ikutin berita enggak bahwa di Indonesia beberapa hari ini atau beberapa minggu ini sedang berduka, menangis. Kenapa? Karena ada bahaya longsor sudah terjadi, bahaya banjir sudah terjadi, bahaya gunung api meletus sudah terjadi. Di samping atau selain corona yang sudah memisahkan kita dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang. Bayangin coba, hampir setahun kita nggak ketemu gara-gara corona. Nah tetapi yuk sekarang kita belajar apa kata firman Tuhan. Kak Abdiel ajak kita semua buka sama-sama di 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Yuk, semua dibuka dulu 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Nah, Kak Abdiel akan bacakan ya. Yuk, kita akan baca sama-sama pelan-pelan supaya kita ngerti. Yuk, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ayat ini adalah ayat yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel supaya bangsa Israel jadi bangsa yang terus mengasihi Tuhan. Tidak nakal. Karena bangsa Israel ini kadang suka nakal. Karena itu Tuhan ngomong, kalau berdoa berbalik dari jalan-jalannya yang nakal tadi itu, maka apa? Tuhan akan mengampuni serta memulihkan. Nah, yuk kita lihat video-video ini tadi. Kita lihat video-video ini nanti. Dan mari kita sama-sama belajar setelah kita tahu ayat ini,
kita akan berdoa untuk Indonesia. Bahwa teman-teman semua, walaupun usiamu masih umur 7-13 antara itu, kita semua bisa berdoa kepada Tuhan. Supaya Indonesia jadi sehat kembali. Indonesia jadi tidak kena bencana lagi. Indonesia jadi tertolong. Buat teman-teman kita yang kena bencana, mereka tetap tertolong. Nah, yuk kita saksikan ya video berikut ini. Nah, benar kan? Teman-teman udah pada tahu semua kan? Berita itu hampir 24 jam datang ke setiap kita, kemudian cerita bahwa ternyata Indonesia di daerah Kalimantan, Indonesia di daerah Sulawesi, Indonesia di daerah Jawa. Bahkan ada yang tahu nggak, di Ngantang kemarin ada longsor juga. Nah, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh cuma berdiam diri. Kita harus melakukan sesuatu. Loh, Kak Abdiel, kalau gitu kita mau jadi relawan, kita mau pergi ke sana menolong mereka. Loh, ya belum bisa. Kenapa? Karena tubuh kita juga masih kecil-kecil, tenaga kita juga tidak sebesar tenaganya mereka-mereka yang sudah umurnya sudah 2-3 kali lipatnya kita. Nah, terus yang bisa dilakukan apa? Nah, sederhana tapi penting. Coba lihat ya, kita lihat sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-4. Nah, Kak Abdil akan bacakan ya buat teman-teman ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-4. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ternyata Tuhan berikan tugas loh sama teman-teman semua. Apa tugasnya? Kita menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur baik kepada para raja-raja. Maksudnya kalau di Indonesia ya presiden. Untuk semua pembesar. Maksudnya kalau di Indonesia ya pejabat-pejabat yang jadi anak buahnya presiden kita. Supaya apa? Supaya mereka mengenal dan mengerti apa yang Tuhan mau inginkan supaya mereka bisa menjalankan dengan baik. Nah, sekarang teman-teman kita belajar yuk. Mulai hari ini, ayo kita bikin bikin kayak agenda atau bikin catatan di HP kita masing-masing. Tuhan, aku kalau Senin mau mendoakan, misal nih ya, Senin aku mau mendoakan guru dan teman-temanku. Selasa, aku mau mendoakan pemimpin di Kota Batu. Rabu, aku mau mendoakan pendetaku, terus kemudian guru sekolah mingguku, teman-teman di gereja. Kemudian Kamis, aku mau mendoakan presiden.
dan Wakil Presiden serta jajarannya. Kemudian Jumat, aku mau berdoa buat orang tuaku, buat saudara-saudaraku. Yuk kita mulai bikin daftar. Nah, nanti setelah itu kita belajar seperti hari ini. Bahwa ternyata berdoa buat Indonesia, buat negara kita, itu juga tanggung jawabnya teman-teman. Dan kita bisa mengambil bagian. Dan harus yakin bahwa doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya. Bayangkan, kita mungkin masih belum bisa apa-apa. Kita belum bisa ngasih tenaga kita belum bisa ngasih pikiran yang cemerlang. Kita juga belum bisa ngasih banyak duit. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai doa-doa kita untuk berdoa secara khusus buat Indonesia. Buat siapa? Indonesia. Negara kita tercinta. Mari kita bawa doa di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan coba ya bikin kalimatnya. Soalnya mungkin teman-teman bingung. Kak Abdiel, terus kalau berdoa ngomongnya apa? Nah, yuk sekarang perhatikan tulisannya Kak Abdiel ini. Yuk, nanti yang garis kosong. Nah, teman-teman bisa isi nama yang mau didoakan. Yuk, sekarang kita perhatikan ya yang berikut ini. Nah, sekarang nih, lihat ya. Dia kasih tulisannya. Nah, jadi kita ngomong begini. Kita ngomongnya, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk. Nah, silakan teman-teman isi. Kalau yang tadi Senin berdoa untuk siapa? Selasa berdoa untuk siapa? Nah, terus kemudian agar mereka dapat memimpin dan menjalani hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Aku berdoa. Diisi lagi nama orangnya atau nama jabatannya. Entah presiden, entah teman-teman masih ingat, Bapak Jokowi. Nah, agar selalu bisa menyenangkan-Mu lewat perbuatannya. Aku berdoa agar, garis lagi kosong, mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan aku mendoakan, sebut lagi namanya atau jabatannya, supaya pantang menyerah dan penuh dengan sukacita saat menjalankan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, seperti tadi Kak Abdiel katakan, kita akan sama-sama belajar praktek. Doakan setiap hari supaya kita juga terbiasa mulai bisa berdoa buat bangsa dan negara kita. Dan melalui pujian ini, jadikan aku rumah doamu. Pujian ini akan menolong kita mengerti bahwa berdoa adalah tugas yang Tuhan berikan buat teman-teman semua dan juga buat Kak Abdiel. Nah, yuk kita akan nyanyikan sama-sama.
Sekarang kita akan berdoa untuk menutup Bible Time kita hari ini. Kak Abdiel akan memimpin kita dalam doa. Semua teman-teman memperhatikan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, semua konsentrasi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami berdoa untuk Indonesia, untuk negara kami, untuk tempat di mana kami tinggal sekarang ini. Ajar kami Tuhan sejak dini, sejak usia kami masih muda, kami sudah terbiasa mendoakan negara kami, Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Indonesia ada dalam kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan dengan proses belajar mengajar kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Yuk sama-sama katakan amin. Nah, sampai jumpa di Bible Time selanjutnya. Tuhan memberkati.